Hai guys, selamat datang kembali di channelku Elia Sanbin. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mata kuliah mengenai pengantar ilmu ekonomi, yaitu mengenai pengertian, konsep, prinsip, motivasi, dan pembagian ilmu ekonomi. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, tolong di subscribe, di like, dan di komen ya. Di share videonya juga boleh kok. Bagian yang pertama mengenai pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari dua kata Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya aturan. Jadi, secara harafiah ekonomi dapat diartikan sebagai cara pengelolaan rumah tangga. Dan untuk ilmu ekonomi, artinya adalah studi yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas melalui sumber daya yang jumlahnya terbatas. Pembahasan yang kedua yaitu konsep dalam ilmu ekonomi. Yang pertama ada skarsitas, yakni prinsip bahwa sebagian besar barang yang diinginkan orang hanya tersedia dalam jumlah yang terbatas. Produksi adalah segala usaha untuk menambah atau mempertinggi nilai atau faedah dari suatu barang. Konsumsi adalah sebagai pengeluaran untuk barang dan jasa seperti makanan, pakaian, mobil, pengobatan, dan perumahan. Tujuan konsumsi ini adalah untuk mencapai kepuasan dan kegunaan setinggi-tingginya. Investasi diartikan sebagai perubahan stok modal dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun buku. Berbeda dengan investasi keuangan, yang maknanya pembelian aset keuangan seperti saham dan obligasi yang nantinya akan dijual kembali begitu harganya meningkat. Selanjutnya ada pasar, yaitu sebuah mekanisme yang melaluinya para pembeli dan para penjual berinteraksi untuk menentukan harga dan melakukan pertukaran barang dan jasa. Lalu ada uang, yaitu alat penyelesaian kontraktual dan sebuah store of value. Dengan demikian, uang secara umum dilihat dari fungsinya dapat didefinisikan sebagai alat tukar. Selanjutnya ada letter of credit, yaitu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Lalu neraca pembayaran atau balance of payments adalah keseluruhan catatan akuntansi dari transaksi-transaksi internasional suatu negara dengan negara lainnya. Lalu ada perpajakan, yakni pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa untuk kepentingan umum dan yang sekaligus sebagai sumber pendapatan negara. Dan yang terakhir ada bank, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Next ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah mendapatkan hasil sebesar mungkin atau optimal dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan, atau mencapai hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Next mengenai motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan atau hal-hal yang mendorong seseorang untuk melakukan Motif utama yang mendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi adalah keinginan memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mencapai kemakmuran. Selain itu, ada hal-hal lain yang menjadi motif ekonomi, yaitu untuk memperoleh keuntungan, memperoleh penghargaan, memperoleh kekuasaan ekonomi, dan motif sosial, yaitu untuk membantu sesama. Untuk topik yang terakhir yaitu mengenai pembagian ilmu ekonomi. Teori ekonomi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ekonomi deskriptif, yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi. Contohnya hasil produksi udang di Jawa Timur untuk tahun 2012. Selanjutnya ekonomi terapan, yaitu penerapan teori-teori ekonomi untuk memecahkan permasalahan ekonomi tertentu. Ekonomi terapan ini lebih bersifat praktis. Dan yang terakhir
ada ekonomi teori, yaitu ilmu yang mempelajari ekonomi berdasarkan teori. Teori ekonomi digunakan sebagai acuan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih banyak atas dukungannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.